kembali lagi dalam kabar Anda. Berita utama, Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus setelah dua kota industri Jepang, Nagasaki dan Hiroshima dibom atom oleh Amerika Serikat. Apa benar yang kudengar barusan? Aku harus memberitahu Bung Karno dan Bung Hatta. Silakan masuk. Duduklah. Mengapa kalian datang kemari? Ada masalah apa ini? Ada berita penting akan Syahril sampaikan. Berita apa itu Syahril? Saya dengar Jepang telah menyerah pada sekutu. Bagaimana jika kesempatan ini kita gunakan untuk memproklamasikan kemerdekaan agar Indonesia memiliki kemungkinan baru? Saya tidak berhak bertindak sendiri. Semua itu hak PPKI. Alangkah janggal jika saya mengucapkan kemerdekaan tanpa melalui PPKI yang saya ketuai. Tapi Bung, maafkan saya Syahril, kita memang tidak boleh gegabah. Baiklah, kalau begitu kami permisi. Mari Bung. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ini? Ayo Bung, malam ini juga kibarkan revolusi. Kita harus merebut kekuasaan Bung. Kami siap mempertaruhkan jiwa kami Bung. Ya, kami siap. Jika Bung Karno tidak bertindak cepat, maka akan ada pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran esok hari. Ini, goreklah leherku sekarang, tak usah menunggu esok hari. Sudah, tak ada gunanya kami bicara. Mari dulu kembali dan bicarakan yang baik-baik. Karena itu tidak boleh gegabah. Lalu, mengapa Anda tidak melakukannya sendiri? Mengapa meminta Soekarno melakukannya? Aku hanya mengingatkan Bung, jika kemerdekaan Indonesia tidak dilakukan malam ini, besok rakyat akan membunuh orang-orang yang dicurigai sebagai pro-Belanda seperti orang-orang Ambon. Wih, karena benar Bung. Lagi pula, mengapa kita harus menunggu Jepang untuk memerdekakan kita jika kita bisa mewujudkan kemerdekaan kita sendiri? Kekuatan kita tak sebanding dengan kekuatan Jepang dan sekutu. Kita tidak akan bisa bertahan lama setelah merdeka tanpa bantuan mereka. Saya yakin kita bisa Bung, kita bisa. Benar Bung, mari kita segera laksanakan proklamasi. Benar Bung, cepatlah. Malam ini Bung, malam ini. Tenang. Ini sudah malam, tak baik Anda semua membuat keributan seperti ini. Saya mengerti bagaimana perasaan saudara, tapi saya tidak dapat mengabulkan permintaan saudara karena saya takut akan ada banyak lagi korban jiwa. Sebagaimana yang telah kita ketahui, Bung Karno menolak untuk segera melaksanakan proklamasi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita culik Bung Karno dan Bung Hatta, lalu kita desak mereka untuk segera melaksanakan proklamasi. Culik? Ya, kita bawa keduanya ke satu tempat lalu kita bujuk mereka. Saya setuju. Dengan begitu, Jepang tidak akan bisa mempengaruhi mereka. Tapi, kemana kita akan membawanya? Rengas Dengklok itu luas, di mana kita akan menempatkan keduanya. Saya akan menghubungi Sudangko Sugeno untuk hal ini. Mari Bung, Bung Hatta harus ikut kami. Mengapa? Mau dibawa kemana pun? Mengapa kita harus pergi? Rengas Dengklok, ini sudah menjadi keputusan para pemuda. Selain itu, rakyat akan menyerbu kota. Apa yang Anda bicarakan? Jika itu benar, maka kita tidak bisa melawan karena tentara Jepang di Jawa masih itu. Ini sudah jadi kesepakatan kami Bung, dan Anda harus tetap ikut ke Rengas Dengklok. Ini demi kebaikan Anda Bung. Ayolah Bung, waktumu hampir habis. Baiklah. Iya, ada apa ini? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok sekarang juga. Untuk apa aku ikut dengan kalian? Ini sudah menjadi kesepakatan para pemuda. Kami akan membawa Anda dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Tak
sadarkah kalian jika aku memiliki istri dan anak yang masih kecil, bagaimana dengan mereka? Ada apa ini Kang Mas? Mengapa banyak orang yang ketakutan mendengar suara kalian? Mas, pemuda-pemuda ini akan membawaku dan Hatta ke Rengas Dengklok. Untuk apa Kang Mas? Untuk menjauhkan Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang, Bu. Lalu bagaimana dengan Gundam Guntur? Kalian akan meninggalkan kami? Benar. Bagaimana aku tidak ingin meninggalkan istri dan anakku. Jika kalian membawaku, kalian juga harus membawa mereka. Baiklah, aku akan membawa anak dan istri Anda, tapi kita harus pergi sekarang. Baiklah. Mau kalian sehingga aku dibawa kemari? Kami ingin Anda dan Bung Karno segera melaksanakan proklamasi. Bung Karno? Ternyata kau sudah di sini. Ya, mereka membawa kemari. Mereka membawa Fatma dan Muslim juga. Iya, Hatta. Benar. Sukarni, ada apa sebenarnya? Begini Bung, kami ingin Anda berdua segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Jepang sudah menyerah Bung. Ini saat yang tepat untuk kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mengapa kau begitu mudah percaya kabar itu? Jepang pasti memerdekakan kita, tapi bukan sekarang. Saya tidak setuju dengan itu, Bu. Kami para pemuda ingin kemerdekaan atas jerih payah kami sendiri, bukan karena hadiah dari Jepang. Benar Bung. Bila kita merdeka atas hadiah Jepang, maka kita adalah bentukan Jepang. Kita bisa dijajah lagi Bung. Ada apa ini Saleh? Mengapa kau terengah-engah seperti itu? Ada Mr. Subarjo, dia memaksa masuk penjemput Bung Karno. Baiklah, aku akan keluar menemuinya. Ikana, bisakah aku menemui Soekarno dan Hatta? Untuk apa Anda ingin menemuinya, Bung? Rapat PPKI batal karena mereka tak ada, jadi aku kemari untuk menjemput mereka. Tidak bisa, Anda tidak berhak membawa pulang mereka Bung. Mengapa? Karena kami para pemuda sudah sepakat untuk mendesak mereka agar segera melaksanakan proklamasi. Kalau begitu, izinkan aku menemui mereka terlebih dahulu. Baiklah, mari masuk. Ada apa, Subarjo? Rapat PPKI batal. Selain itu, saya ingin menyampaikan bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Jadi, berarti itu benar adanya? Ya, benar, Bu. Bukankah saya sudah menyampaikannya kepada Anda, Bu? Tapi saya belum percaya, Hatta. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Mari kita segera melaksanakan proklamasi. Benar Bung. Ya, sebaiknya memang begitu, Bu. Saya akan menuruti permintaan kalian. Bolehkah kami pulang? Lihatlah bentuk dari tadi. Benar, bolehkah saya membawa pulang Bung Karno dan Bung Hatta di sana? Tidak! Saya akan berjanji akan menjaga mereka dengan taruhan nyawa saya. Apakah aku bisa memegang janjimu itu? Tentu saja. Baiklah. Terima kasih. Kita butuh untuk membahasnya Bung. Tapi harus sudah melakukan dengan mungkin misi kita melakukan sekarang. Apalagi jika mereka tahu bahwa kita hendak bicarakan rencana proklamasi. Saya punya ide. Kita akan meminjam rumah perwira Jepang. Laksamana Maeda. Selamat malam, ada apa Bung? Maaf kami mengganggu Anda malam-malam begini. Kami perlu tempat untuk membicarakan rencana kemerdekaan yang akan dilangsungkan di esok hari. Benarkah itu? Kalau begitu masuklah. Saya bergembira mendengar kabar ini. Silahkan gunakan ruangan yang kalian butuhkan. Saya jamin keamanan Anda sekalian di sini. Saya akan menulis dulu. Terima kasih, Pak. Rasanya perlu banyak orang jika kita mengerjakan naskah ini bersama. Bagaimana kalau saya, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo mengerjakan naskah ini bersama? Setuju. Ada kesulitan dan
yang menandatanganinya yang semua hadir di sini. Saya rasa jangan terlalu banyak. Menurut saya lebih baik umumkan orang boneka saja yang menandatanganinya atas nama bangsa Indonesia. Setuju. Seperti belum ketukar ulang mengusul. Siap di Kapan kita akan melaksanakan proklamasi? Menurut saya tanggal 12 adalah tanggal yang baik sebagaimana Al-Quran disebutkan tanggal 17. Selain itu, dalam sehari semalam orang Islam sholat sebanyak 17 rakaat. Jadi, bagaimana kalau hari ini Jumat pagi tanggal 17 Agustus? Setuju. Lebih cepat lebih baik. Pukul berapa kita akan melaksanakannya? Mungkin sebelum tepat bagaimana? Setuju. Saya akan menuntut melatih menjahit bendera merah putih. Saya bisa saya baik dulu sebelum melaksanakannya di rumah Bungkar. Setuju. Baiklah. Ya, tolong perbalik meski ini dan sebarkan ke seluruh Indonesia. Sekbun. Sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa mana penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak ada henti-hentinya. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya kita menyadarkan diri kepada mereka, tetapi pada hakikatnya kita tetap menyusun tenaga kita sendiri, tetapi kita percaya pada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangannya sendiri dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia. Permusyawaratan itu telah saya sekata berpendapat bahwa sekaranglah datangnya waktu untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini kita menyusun negara kita, negara merdeka, negara Republik Indonesia merdeka, kekal dan abadi. Insya Allah Tuhan memberkati kemerdekaan kita ini. Merdeka! Teruskan. Lurus. Langkah tegak maju. Jalan. Gerak. Tiga langkah ke depan. Jalan. Hadap kiri, hadap kanan. Gerak. Ke belakang. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah
Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat Sidik dan Rumpada.